Polemik penetapan Kepala Basarnas menjadi tersangka oleh KPK terus berlanjut. Yang terbaru seperti kita saksikan baru saja, pimpinan KPK Alexander Marwata mengatakan memang masih ada opsi peradilan sipil atau peradilan tipikor jika diperlukan dengan catatan ada tim koneksitas antara KPK dan TNI. Tapi sebelumnya Mahfud MD Menko Polhukam sudah mengatakan bahwa peradilan militer akan terus dilanjutkan. Sebenarnya apakah ada kekhawatiran jika kasus ini dilanjutkan di peradilan militer? Bagaimana mencegahnya, bagaimana memastikan tim koneksitas ini bisa terbentuk untuk memastikan betul-betul mereka yang tersangka bisa menjalani hukumannya atau betul-betul menjalani hukuman seadil-adilnya. Kita bahas bersama narasumber malam ini. Ada Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM. Mas Rohman, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Terima kasih atas waktu Anda Mas Rohman. Kalau kita melihat perkembangan kasusnya, ini sekarang ada pembelahan ya. Jadi ada berbagai pihak memberikan saran, memberikan pandangan. Menko Polhukam mengatakan bahwa ini tetap bisa di peradilan militer seperti yang sudah diminta dan sudah tadi cukup terlihat sudah berkonsolidasi sepertinya dengan Panglima TNI juga. Tapi kemudian kalau kemarin dari KPK ketika ditanya soal peradilan militer atau sipil, dikatakan sipil masih bisa jika ada koneksitas. Bagaimana sebenarnya PUKAT UGM melihat kasus ini, Mas Rohman, yang paling efektif dan betul-betul bisa menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya seadil-adilnya, bagaimana sebenarnya Mas Rohman? Iya, jadi memang untuk perkara ini bisa dilihat untuk yang telah lalu, yaitu kemarin ketika KPK mengumumkan penetapan tersangka kemudian diambil alih oleh Puspom TNI maupun ke depannya. Ya. Nah kalau tadi disampaikan misalnya oleh Menko Polhukam bahwa peradilan yang tepat adalah peradilan militer, menurut saya tidak juga gitu ya. Kenapa? Karena masih mungkin untuk diproses di peradilan umum atau juga memang boleh juga diproses di peradilan militer. Nah tetapi saya berpendapat yang paling tepat untuk memproses sebuah perkara yang melibatkan pelaku dari kalangan sipil dan militer itu adalah peradilan umum dalam hal kerugian dominan pada kepentingan umum. Ini sesuai dengan pasal 91 KUHP dan juga kalau kita lihat sebelumnya bisa dibentuk tim koneksitas antara penyidik KPK dan penyidik Puspom TNI sebagaimana diatur di dalam pasal 89 KUHP. Nah apa sih plus minus atau kelebihan kekurangan masing-masing proses ini? Menurut saya kelebihan usulan KPK agar bisa dibentuk tim koneksitas yang pertama adalah agar menghindari terjadinya disparitas mulai dari tuntutan sampai vonis. Kenapa? Karena baik pelaku sipil dan militer diadili bersama-sama dalam satu lingkungan peradilan yang sama. Nah, disparitas itu bisa muncul gitu ya. Kalau yang pihak sipil diadili di pengadilan negeri dan pihak militer diadili di peradilan militer, padahal kejadiannya adalah satu perkara. Mungkin saja salah satu pihak itu akan dituntut lebih tinggi atau lebih rendah dan pihak lain juga sangat mungkin divonis lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu menurut saya yang pertama disparitas itu akan bisa dikurangi kalau perkaranya itu dilakukan secara koneksitas. Yang kedua adalah dari sisi efektivitas penyidikan. Kalau tim penyidik dari KPK dan tim penyidik dari Mabes TNI di Puspom itu bisa dalam satu tim koneksitas, maka para penyidik bisa berdiskusi secara langsung dan juga menggunakan alat-alat bukti yang ada untuk dapat seoptimal mungkin menjerat para tersangka. Ini berbeda misalnya kalau dilakukan secara terpisah, penyidik KPK menyidik untuk sipil dan penyidik Puspom TNI menyidik untuk militer, maka diskusi antar para penyidik ini tentu akan lebih sulit dilakukan. Demikian juga penggunaan alat-alat bukti yang bisa dilakukan mungkin hanya sekadar meminjam gitu ya. Nah, alat-alat bukti kan berada di KPK bukan di Puspom TNI. Nantinya berarti TNI hanya bersifat meminjam alat bukti yang digunakan untuk menuntut para pelaku sipil yang ditangani oleh KPK. Jadi menurut saya dari dua penjelasan itu peradilan umum dan juga tim koneksitas itu lebih menjamin efektivitas penanganan perkara ini, Mbak. Oke, efektivitas kita bicara soal itu ya. Mas Rohman, tapi kalau misalnya melihat perkembangan sekarang, di awal kita lihat kemudian sudah ada penolakan dari TNI, kemudian juga sudah kasusnya sekarang diserahkan secara resmi kepada Puspom TNI. Dan kemudian apakah masih ada peluang sebenarnya bagi KPK untuk menarik kembali
berkoordinasi lagi dengan TNI untuk membawa ini ke peradilan umum, Mas Rohman? Ya, kalau menurut saya sih, kalau dilihat dari aturan hukumnya sangat mungkin. Tetapi kan apakah ini bisa dipraktikkan oleh KPK? Saya melihat peluangnya kecil ya, dilihat misalnya juga dari political will maupun dilihat dari keberanian gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah, yang pertama adalah menawarkan koneksitas gitu ya, agar Puspom TNI ini bersedia untuk membentuk tim penyidikan koneksitas. Dan yang kedua adalah membujuk agar, meyakinkan agar diprosesnya di peradilan umum. Proses di peradilan umum itu bukan pertama kali Mbak Putri. Terakhir ada kasus, yaitu kasus korupsi pengadaan slot satelit di Kementerian Pertahanan, itu sudah diadili di peradilan umum. Kenapa? Karena ada pelaku dari sipil dan militer. Nah, itu juga dituntut oleh tim koneksitas, juga dari auditor militer dan dari kejaksaan. Artinya sudah ada presidennya sebelumnya. Tetapi kalau pembentukan tim koneksitas juga tidak direspon oleh POM TNI, juga usulan untuk diadili di peradilan umum juga ditolak, maka yang terakhir setidak-tidaknya adalah KPK dapat melaksanakan kewenangan sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang 19 2019, yaitu agar KPK melakukan fungsi koordinasi dan pengendalian perkara. Artinya Puspom TNI dalam hal ini menurut undang-undang, sesuai perintah undang-undang, harus bersedia untuk dikoordinir dan juga dikendalikan dari sisi penyidikan dan penuntutannya oleh KPK. Ini juga bermanfaat, ya, bisa berguna untuk menghindari terjadinya disparitas atau bahkan jangan sampai terjadi impunitas, Mbak Putri. Disparitas atau imunitas ini apakah Anda merujuk pada peristiwa kita tahu misalnya kasus korupsi helikopter AW101, swastanya dihukum, tapi kemudian yang dari militernya bebas gitu kan? Apakah itu yang maksud Anda? Ya, ini yang menjadi ingatan publik ya, kasus yang belum terlalu lama, yaitu pengadaan helikopter Agusta Westland 101, di mana KPK menurut kami sebagai publik berhasil menyelesaikan secara tuntas seluruh pelaku swasta, dihadirkan kemudian dijerat secara pidana melalui peradilan umum. Tetapi secara terpisah, Puspom TNI menangani pelaku militer, ada beberapa yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, kemudian tidak berlanjut penanganannya. Nah, ini kan kemudian menjadi tanda tanya oleh publik. Apakah perkara pengadaan helikopter Agusta Westland 101 itu benar-benar sudah tuntas atau ada pelaku-pelaku yang tidak dituntaskan? Nah, ini kan kemudian menjadi refleksi untuk penanganan perkara di Basarnas ini. Jadi menurut saya proses penanganan di Basarnas ini punya dua makna. Yang pertama adalah perkara di Basarnas sendiri, dan yang kedua adalah presiden ke depan. Kalau ke depan selalu dibuat proses secara terpisah dan menolak adanya tim koneksitas, dan kalau ada korupsinya dilakukan secara penyertaan antara sipil dan militer, militernya selalu dibawa ke peradilan militer, maka dikhawatirkan ke depan akan terjadi keraguan-keraguan publik seperti yang terjadi pada perkara pengadaan helikopter Agusta Westland 101. Jadi menurut saya memang saat ini menjadi momentum untuk kembali meyakinkan kepada TNI bahwa peradilan koneksitas itu sesuai dengan hukum, dijamin oleh undang-undang, dan lebih menjamin nilai keadilan. Kenapa? Ya karena semua sama di mata hukum, equality before the law. Baik itu seorang sipil maupun militer, kalau bersalah ya sama-sama harus menjalani proses hukum. Dan proses hukumnya pun seharusnya tidak memungkinkan terjadinya disparitas karena tunduk pada dua sistem peradilan yang berbeda, Mbak Putri. Ya, Mas Rohman, tapi kemarin dari Puspom TNI kemudian sudah menetapkan dua tersangka yang sebelumnya ditetapkan KPK kemudian ditetapkan menjadi tersangka oleh Puspom TNI. Anda melihat ini adalah langkah awal langkah awal TNI untuk memberikan gambaran kepada publik bahwa betul mereka akan diproses kok, atau bagaimana sebenarnya, Mas Rohman? Ya, tentu ini kan polemik sudah sangat membesar begitu ya, menjadi diskusi di mana-mana mengenai keberlanjutan atau tuntas atau tidaknya reformasi sektor keamanan khususnya di bidang peradilan militer. Nah, langkah Puspom TNI menersangkakan dua orang dari militer aktif tersebut yang menurut saya adalah salah satu jawaban dari TNI bahwa TNI komit untuk menyelesaikan perkara ini. Namun demikian, meskipun publik melihat bahwa TNI komit, publik punya harapan agar peradilannya itu menggunakan koneksitas di hadapan peradilan umum
sesuai dengan pasal 91 KUHP. Jadi kita percaya kepada TNI bahwa TNI pasti akan sungguh-sungguh untuk penyelesaian perkara ini. Tetapi kan harapan publik tidak hanya perkara ini saja. Ke depan, ya, ketika ada terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sipil dan militer atau biasa disebut sebagai penyertaan, maka di situ harus ada tim koneksitas. Kalau kerugiannya dominan pada pihak militer, silakan untuk diadili di peradilan militer seperti pasal 91 KUHP juga. Tapi kalau kerugiannya kepada kepentingan umum seperti terjadi di konteks korupsi Basarnas, maka seharusnya peradilan umum lah. Dan ini kan juga ada konteks supremasi sipil juga menurut saya. Betul, Kenapa? betul. Karena kan peradilan umum itu ada tempat untuk menyidangkan orang-orang yang tunduk pada pidana peradilan hukum umum, ya juga kepada tindak-tindak pidana yang merupakan tindak pidana non militer. Sehingga ketika di situ ada pelaku militer melakukan tindak pidana bersama-sama dengan pelaku sipil dan tindakannya itu bukan pidana militer, maka harusnya tunduk pada pelaku sipil, pada peradilan sipil. Nah, kalau tadi dari yang disampaikan oleh Menko Polhukam berdasarkan Undang-Undang TNI bahwa selama belum direvisi Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer, maka TNI tidak dapat tunduk pada peradilan sipil. Itu dalam hal seorang TNI sendiri tanpa pelaku sipil melakukan tindak pidana umum. Tetapi kalau ada penyertaannya bukan mengacu kepada pasal 65 Undang-Undang TNI, tetapi mengacu kepada pasal 91 KUHP. Jadi menurut saya juga pernyataan Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD dengan segala hormat juga kurang tepat juga gitu ya. Kenapa? Karena kalau ada penyertaannya, ada pelaku sipilnya, itu tinggal dilihat kerugiannya ada di mana. Kalau kerugiannya ada di sipil, tunduk pada peradilan sipil. Kalau kerugiannya di militer, tunduk pada peradilan militer. Baik kita lihat ya, kita lihat bahwa ini sebenarnya sangat sederhana. Ini soal menurunkan ego sektoral dan secara rendah hati bersedia untuk membaca sedemikian banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur, yang memang peraturan-peraturan perundangan itu memiliki banyak pengaturan yang sampai sekarang belum lengkap. Ada KUHP, ada Undang-Undang KPK, ada Undang-Undang Penyelenggara Negara yang Bersih dari KKN, dan juga ada Undang-Undang TNI, dan juga ada Undang-Undang Peradilan Militer. Itu semua tidak bisa dibaca secara terpisah-pisah, harus dibaca dengan komprehensif, dengan penuh kerendahan hati untuk mengakui bahwa undang-undang ternyata bisa mewajibkan kepada TNI untuk tunduk pada peradilan umum kalau terjadi tindak pidana bersama-sama antara TNI dan sipil yang merugikan kepentingan umum atau kepentingan sipil. Putri. Baik. Mas Roman, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, karena memang saat ini koordinasi juga terus dilakukan antara pimpinan KPK dan juga Panglima TNI. Terima kasih banyak Mas Roman dari peneliti Pukat UGM. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.